Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing di manapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, PB yang ketiga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan dan menulis laporan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu menulis informasi dan mempresentasikan tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Kita mulai pembelajaran hari ini. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak membicarakan tentang pahlawan, khususnya pada tema 5 ini. Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Dan bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu. Sekarang kita akan membuat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Silahkan seperti yang ada di contoh ini dilihat. Dari mulai masa Hindu, Buddha, Islam, dan sampai pada masa penjajahan. Ibu akan memberi contoh satu di situ, yaitu pada masa Hindu. Tokohnya adalah Raja Purnawarman. Sikap kepahlawannya adalah mencintai rakyat dan berani melawan perompak. Kemudian bisa dituliskan di bawahnya, pengaruh apa terhadap masyarakat di sekitar kalian. Selanjutnya silahkan ditulis, ada Raja Balaputra Dewa, masa kerajaan Islam rajanya siapa, dan ada beberapa pahlawan pada masa penjajahan, Diponegoro, dan lain-lain. Silahkan dibuka kembali pelajaran yang kemarin sudah kalian pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelum ini. Pada subtema 1, subtema 2 sudah banyak sekali pahlawan mulai dari masa Hindu, Buddha, Islam, dan sampai pada masa penjajahan melawan Belanda. Sudah paham belum anak-anak? Nanti dituliskan, masukkan dalam tabel sesuai dengan lini masanya. Paham ya? Kita lanjutkan. Apa yang dapat kalian temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api.
Sudah pernah lihat kereta api? Pasti sudah. Ada pintu di setiap lintasan kereta api apabila jalan kereta api tersebut atau relnya melewati jalan yang harus dilalui oleh manusia. Pasti di situ ada seorang penjaganya. Karena pintu perlintasan kereta api apabila tidak dijaga akan sangat berbahaya. Kalian boleh mencari tahu dahulu apa dan bagaimana kerja seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Kemudian mengisi tabel berikut. Apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api? Silakan ditulis dahulu. Dengan kalian membayangkan bagaimana tugas seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan bagaimana jadinya apabila tidak dijaga pintu perlintasan tersebut. Sudah membayangkan? Silahkan ditulis di dalam tabel berikut. Hasil yang sudah kalian lakukan, difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu dalam grup WhatsApp atau Classroom. Kali ini kita akan membaca bersama sebuah bacaan teks berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Mari kita baca bersama. Kimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Kimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Kimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Kimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Kimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas, terik, atau guyuran hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dan mereka yang marah karena Kimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu dari cerita tadi tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang Kimin beliau adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, sudah paham bukan? Sikap kepahlawanan apa yang telah dilakukan oleh seorang Kimin? Paham ya?
Kita lanjutkan. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki oleh Gimin seorang, tapi juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Kapal selam, kapal yang menyelam di dalam laut. Mereka adalah menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kalian buat. Baiklah, hari ini kita akan belajar membuat periskop bersama teman atau keluargamu. Sebelum kita membuat periskop, perhatikan video berikut.
sudah diperhatikan videonya anak-anak, bagaimana? Gampang bukan membuat periskop? Dari video tadi, kalian akan membuat periskop bersama berdasarkan keterangan berikut ini. Ada alat dan bahan yang harus disiapkan, yaitu kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado. Prosedur pembuatannya, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30-50 cm, panjang dan lebar masing-masing. Buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF. Dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin yang kalian punya. Rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar berikut. Di sini ada gambarnya. Pastikan cermin saling berhadapan. Posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Kalau 90 derajat adalah tegak lurus, kalau 45 berarti seperti ini. Dalam video tadi sudah jelas bagaimana cara membuat. Silahkan kalian menirukan. Hasilnya seperti gambar ini. Untuk cara kerja menggunakan periskop seperti gambar. Sinar melalui lubang atas kalian, kemudian cerminnya menghadap bawah yang di atas, dipantulkan dengan cermin yang ada di bawah, dan kalian bisa melihat dari bagian lubang bagian bawah. Periskop ini digunakan oleh kapal selam. Kita lanjutkan. Setelah kalian sudah berhasil membuat percobaan periskop, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Yang kedua, bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh periskop? Yang ketiga, apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang percobaan ini? Kemudian yang terakhir, di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Di depan tadi sudah disebutkan untuk apa kegunaan periskop ini. Selanjutnya, setelah membuat periskop, menjawab pertanyaan, yang terakhir yang selalu kita lakukan dalam setiap percobaan adalah membuat laporan kegiatan percobaan seperti ini. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Semua hasilnya nanti difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Periskop tadi hasilnya silahkan difoto juga, dikirimkan kepada grup WhatsApp atau Classroom. Periskop yang sudah jadi, beserta pertanyaan dan laporan kegiatannya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah kalian bisa membuat periskop, kalian dapat menyimpulkan dan menuliskan laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, kalian sudah mampu menuliskan informasi dan mempresentasikan tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Besok kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran yang keempat. Jangan lupa anak-anak hebat untuk selalu berolahraga, makan makanan yang bergizi, salam belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.